Assalamualaikum Kang. Waalaikumsalam. Akang punten ngawagel. Hari ini teh pantai apa Kang? Oh, Cicalobak. Cicalobak. Ya. Wilayah mana ya? Ranca Buaya sanes? Termasuk Ranca Buaya. Oh, mohon. Garut, ya. Ya, hari Akang nuju naon? Pesan. Memang sih ini kebiasaan Akang. Kalau tiap minggu itu Akang suka datang kemari. Ya. Pertama tujuannya itu menyatukan apa? Diri dengan alam lah. Oh, Alam. Akang ditinggal-tinggal sama Akang teh. Iya nya Kang, tukang silatnya Kang atau naon? Iya we Akang mah kalaresan abdi resep mana budaya, kapupur kalaresan orang tua gitu ya, dari mulai pun aki, bapak, aranjeuna sadayana pikaresep kana budaya main po khusus. Oh, main po, mohon. Tapi gaduh paguron Kang. Alhamdulillah nyono paguron alit-alitan lah, kali conre namanya. Oh, kari conre. Kang, nah budaya main po ini kan untuk anak muda sekarang itu mulai tergerus ya. Bisa nggak saya lihat latihannya Akang? Bisa ikut nggak melihat latihan Akang hari ini? Insya Allah. Mangga, yang penting buat kemanfaatan ya, Iya. kemanfaatan agar budaya kearifan lokal kita ini bisa tetap lestari, bisa tetap berkembang ya. Insya Allah. Ya, boleh Kang. Nah, teman-teman kita lihat bagaimana keseharian dari Kang Punten. Namanya siapa? Oh, nama saya Mat Picis. Iya, nih teman-teman kita lihat ya keseharian dari Mat Picis yang lagi latihan. Tolong agak maju sedikit. Siap, ya. Kita kurang jauh ya. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun. Salam kari conre, hijikeun abretkeun dina kahadean. Saya Mat Picis. Hari ini dinten ieu kadongkapan ya, kadongkapan seseorang yang nggak tahu dia itu sengaja, nggak tahu mungkin sambil lewat, intinya ketemu sama saya ingin menanyakan ya tentang main po ya. Iya. Nah, dan mungkin akan menunjukkan sedikit gerakan tentang main po ya. Iya. Sedikit aja gerakan ya. Nah, jadi saudaraku semua ya, sebelum kita mempelajari jurus, kita juga harus mempelajari dulu tentang kuda-kuda main po ya. Nah, di sini akan ya menjelaskan yang namanya di main po itu ada kuda-kuda ya, untuk melatih kekuatan kaki agar tidak kaku juga, agar refleks dan arah pola langkah itu harus melangkah kemana dengan aturan ya. Iya. Makanya kuda-kuda di sini kita gabungkan dengan 4 kali pancar ya. Nah, ini bisa dilihat, akan bikin garis ya. Nah, ini pancar pertama ya. Nah, ini misalkan barat, timur,
utara, selatan, ya. Jadi ada 4 penjuru ya, barat, timur, utara, selatan. Nah, apa sih yang disebut pancer? Nah, pancer itu ya ini, pas di tengahnya ya. Nah, jadi kalau kaki kiri kita mau yang dijadikan pancer, kita simpan di tengah, ya. Nah, yang harus jadi patokan itu tumit ya, tumit rekan-rekan. Jadi tumit simpan di tengah, ya. Tumit simpan di tengah. Lalu kaki sebelahnya lagi kita simpan di garis ininya, ya. Nah, ini ada yang bilang juga selain pancer itu adalah papayungan, ya. Nah, mari kita lakukan melatih kuda-kuda dengan sistem 4x5 pancer ya. Setelah posisi kaki kita begini, kita buka seininya ya. Lalu kita turun. Nah, ini kuda-kuda tengah ya. Jadi kuda-kuda tengah itu pas tulang ekor kita harus menjadi tumpuan sini. Lalu tangan kita di sini. Nah, sekarang kita peragakan pancernya. Lihat ya, kaki yang kiri kita putar. Yo. Ya, asalnya dari sini kita putar. Lalu kaki tangan kita masuk kemari. Nah, kita dorong ke sono. Nah, dorong. Nah, lalu yang kanan kita putar tumitnya. Nah, jadi menghadap ke sono. Ya, sudah jelas. Nah, lalu kita lihat lagi kaki kirinya diputar tumitnya. Ya. Nah, lalu tangan kanan ke sono. Ya. Lalu ini putar lagi ke arah sono. Ya. Nah, jadi kita menghadap ke sana, menghadap ke selatan. Ya. Lalu kita putar lagi, kita masuk kemari. Ya. Lalu tumit yang kanan diputar sono. Nah. Lalu kita putar lagi. Coba agak dekat kameranya biar jelas ya. Jangan terlalu jauh. Nah, ini tumit sudah diputar lagi. Kita jadi kembali ke awal posisi. Ya. Oke. Ya. Nah, sekarang kita itu barusan tahapan ya. Nah, sekarang kita lihat. Jadi kamera standby aja di situ biar putarannya akang aja. Di sini jangan terlalu jauh ya. Di sini. Nah, putar, masuk. Nah, lalu ini tuh. Sono, putar. Tuh. Sana, putar. Masuk ke situ. Sana, putar. Ke situ. Lalu selesai. Ya. Itu namanya langkah 4x5 pancer. Cuman itu baru pancer pertama ya. Jadi ada 4 pola di pancer itu. Ya. Nah, ini adalah metode cara melatih kuda-kuda dengan pola 4x5 pancer. Nah, setelah kita paham rumusnya begitu, nanti ini bisa dikembangkan. Di atasnya misalkan pakai jurus, ya, pakai jurus tangan, agar tangan dan kaki nanti bisa berjamaah. Ya, mungkin bisa dimengerti ya rekan-rekan. Jadi pola kakinya pakai pola 4x5 pancer, lalu masalah di atasnya tangannya itu terserah mau diisi pakai jurus apapun sesuai yang dipelajari oleh kalian semua ya. Jadi di sini akan hanya berbagi, walaupun beda aliran, walaupun beda perguruan, ini bisa, pola ini bisa dipakai ya. Misalkan sekarang akan mau menerapkan Cimandean ke 4x5 pancer ya. Cimandean, misal. Nih, pakai garis lagi.
kita gunakan jurus Cimandean. Cimandean itu ada yang namanya klit, ya. Misalkan sini, nah, tuh, nah, tuh, ya, tuh, nah, ya. Ini kan Cimandean, klit namanya. Nih, tutup, klit, ya. Nah, itu akan barusan Cimandean dikolaborasikan dengan pola langkah 4 gerbang pancar. Sekarang kita di atasnya pakai Cikalongan. Misal ya, pakai jurus Cikalongan. Ya, kita buat lagi. Kita Cikalongan sekarang. Misal Cikalongan itu si tangan itu harus rapat, ya. Dia harus rapat. Jadi tidak boleh terbuka begini. Jadi rekep, ya. Cara masangnya itu rekep. Cikalongan itu. Nah, ini pakai Cikalongan Akang. Misalnya pakai jurus kepeng. Nah, ya. Nah, terus tuh, sono, ya. Nah, tuh, nah sini, nah itu, nah, lap, tuh, ya, paham ya? Tuh pakai Cikalongan. Misalkan mau pakai gerakan apa lagi silakan. Yang penting pola kaki. Misalkan pakai terus. Nah, metode pembelajaran ini sengaja akan rancang, ya, kaki belakang untuk mempermudah menjemaahkan antara gerakan tangan dan kaki, ya. Nah, misalkan ada rekan-rekan yang suka melatih kaki tendangan, misal ini untuk melatih bisa dipakai. Contoh, kita akan melatih tendangan lurus, ya, dengan pola pancar. Turun, ya, angkat, jejak, simpan, ya, ke sana, simpan, ya, ke sono, angkat, simpan, ke sini, angkat, jejak, simpan, ya. Nah, tuh, jadi pola ini sangat efektif sekali untuk dipelajari. Mudah-mudahan bisa bermanfaat, ya. Dan ini juga kalau memang ada partner, ini bagus. Karena apa? Setiap sudutnya itu, ya, ini kan ada sudutnya, ada setiap penjuru. Setiap penjuru ini bisa disimpan partner kita. Jadi ibarat kata kita ada 4 orang yang mau melakukan penyerangan kepada kita. Jadi ini bisa dilatih, ya. Ya, rekan-rekan, mudah-mudahan bisa bermanfaat. Intinya saya hanya berbagi untuk mengembangkan budaya khas asli Indonesia. Apapun alirannya, ya, mau aliran apapun yang ada di negeri ini, silakan pelajari. Intinya memang betul, nama besar itu tidak akan menjadi hebat kalau tidak dilatih, ya. Makanya perlu dilatih. Silakan, ini pas banget bisa untuk dipakai silat apapun yang ada di bumi Nusantara ini, ya. Saya tidak merasa yang paling baik, tidak merasa yang paling hebat. Karena intinya saya hanya mengembangkan budaya agar tongkat estafet tersampaikan ke generasi muda. Terima kasih, Bu, kira-kira begitu. Ya, hatur nuhun Kang ilmuna, mudah-mudahan bisa diterapkan, ya. Amin. Hatur nuhun waktosna. Mangga, assalamualaikum. Waalaikumsalam.